Saya Dr. Gigi Niza Nerawati Master Biomed, salah satu dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas. Izinkan saya menyampaikan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu ilmu penyakit mulut. Video ini diambil untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT. Saya akan mulai mendeskripsikan dan memberikan informasi umum tentang mata kuliah ilmu penyakit mulut. Mata kuliah ilmu penyakit mulut ditujukan kepada mahasiswa program studi profesi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas pada semester 1 dengan durasi 4 minggu. Ilmu penyakit mulut ini merupakan stasi wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa profesi kedokteran gigi. Stasi ini memiliki 2 SKS dengan berbagai kegiatan. Adapun modul pada ilmu penyakit mulut ini mencakup tentang penguasaan prosedur anamnesis, menentukan diagnosis sementara, diagnosis banding, menentukan rencana perawatan dan prosedur rujukan, tata laksana kasus penyakit mulut sederhana, tata laksana kasus penyakit mulut kompleks, inform konsen, komunikasi, informasi, edukasi atau KIE, rujukan pasien, kontrol pasien, diskusi kasus yang merupakan persiapan perawatan kasus, dan telaah jurnal serta laporan kasus. Sistem pembelajaran pada stasi ini adalah tatap muka langsung dan pemeriksaan kepada pasien yang didampingi oleh preseptor. Stasi ini terdiri dari beberapa rekrutmen yang terbagi atas oral diagnosis, lesi minor dan lesi mayor yang merupakan pemeriksaan langsung pada pasien, dan kegiatan ilmiah seperti dental side teaching, jurnal reading, telaah kasus, variasi normal, dan case reposition. Semua rekrutmen ini harus diselesaikan dalam waktu 4 minggu. Tujuan pembelajaran pada stasi ini akan dijabarkan pada CPNK sebagai berikut. CPNK 1, mahasiswa mampu menjelaskan oral diagnosis dan pengenalan jenis lesi rongga mulut. CPNK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan lesi ulceratif dan vesikulobulosa. CPNK 3, mahasiswa mampu menjelaskan lesi putih dan bukan lesi putih serta kelainan pada bibir, lidah, dan masalah rongga mulut lainnya. CPNK keempat, mahasiswa mampu menjelaskan lesi pembesaran jaringan lunak dan penyakit kelenjar saliva. CPNK kelima, mahasiswa mampu menjelaskan farmasi kedokteran gigi. Sistem penilaian pada stasi ini sesuai yang tercantum pada RPS dengan bobot penilaian nilai kognitif yang terdiri dari kasus atau telaah kasus variasi normal, jurnal reading, dental side teaching, dan CRS sebanyak 20%. Kemudian ada nilai psikomotor berupa mini CX, DOPS, dan nilai harian sebanyak 60%, dan selanjutnya ujian keluar stasi atau exhibition sebanyak 20%. Nah, pada akhirnya stasi ini bertujuan agar menjadi bekal bagi mahasiswa profesi untuk siap menjadi calon dokter gigi yang nantinya akan melayani masyarakat pada dunia kedokteran gigi. Baik, berikut merupakan cuplikan video pembelajaran saya di depan kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat? Oke, selamat datang ya di stasi IPM. Ini kali pertama kita ketemu dalam di stasi IPM. Nah, di stasi ini kita akan ada beberapa yang akan kita lakukan. Yang pertama itu oral diagnosis, kemudian ada kasus PM, kemudian juga ada lesi mayor, lesi minor, dan juga jurnal reading, dan nanti ada CRS atau case reposition. Di akhir stasi akan ada ujian keluar stasi. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang akan kita kerjakan di stasi IPM ini. Nah, salah satunya adalah
oral diagnosis. Jadi oral diagnosis itu merupakan proses evaluasi menyeluruh terhadap kondisi neurokognitif mulut seseorang melalui anamnesis, pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang untuk mengenali penyakit dan menentukan diagnosis serta merencanakan penata yang sesuai. Sementara yang kedua, definisi lainnya, diagnosis adalah proses mengidentifikasikan suatu penyakit berdasarkan tanda atau sign dan juga gejala atau simptom riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium bila diperlukan. Hampir sama ya. Kemudian tujuannya adalah untuk mengidentifikasikan kondisi normal dan abnormal di dalam mulut kita, lalu menentukan penyebab atau etiologi suatu lesi atau penyakit, kemudian menyusun diagnosis banding berdasarkan data yang kita peroleh, data klinisnya, dan kemudian menentukan kebutuhan pemeriksaan penunjang apakah diperlukan atau tidak, dan kemudian juga meningkatkan diagnosis kerja atau diagnosis definitif. Ini ada dua ya, diagnosis kerja yang kemudian adalah diagnosis yang paling dekat dengan gejala yang kita lihat hari itu. Kalau diagnosis definitif itu setelah ada pemeriksaan klinis, data lengkap dan pemeriksaan penunjang, baru dia ada diagnosis definitifnya. Lalu menyusun rencana perawatan yang tepat dan pasti, lalu menentukan prognosis pasiennya. Nah, apa saja tahapannya? Yang pertama, anamnesis. Ketika anamnesis, apa yang kita tanyakan? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Viola. Jadi di anamnesis ini kita bertanya perihal ada 5 dok. Yang pertama itu keluhan utama dari pasiennya dok. Lalu yang kedua itu present illness. Present illness ini perjalanan dari keluhan utama dari pasiennya. Lalu ada past dan history, gimana riwayat dari pemeriksa giginya. Terus ada family history, yaitu riwayat keluarga pasiennya dari ayah dan ibu pasiennya. Lalu yang kelima itu ada SH atau social history. Itu yang kita tanyakan ke pasien adalah bagaimana keseharian pasien dan lingkungan pasiennya. Mungkin dan yang pertama, yang paling utama tentu kita harus bertanya identitas pasiennya dok, yang terdiri dari nama, alamat, umur, dan pekerjaan pasien. Mungkin sekian dok. Maaf bila ada kesalahan. Boleh kan? Terima kasih, Viola. Ya, benar sekali yang pertama. Tetapi ini ada balik ya. Yang pertama itu kita harus bertanya dulu identitasnya. Ini siapa namanya? Umurnya berapa? Tinggalnya di mana? Pekerjaannya apa? Dan satu lagi status pernikahan. Nah, ini ada kaitannya dengan yang tadi dijelaskan, ada kaitannya dengan keluhan utama, ada kaitannya dengan social history-nya, semuanya ada kaitannya dengan apa yang kita tanyakan ketika ada anamnesis tadi. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan ekstra oral. Nah, pemeriksaan ekstra oral ini di luar rongga mulut ya, di sini. Yang pertama kita lihat itu apa? Baca. Jadi dokter, pertama kali kita lihat itu mungkin misal wajah pasiennya dokter, lalu bibir pasiennya, lalu kelenjar limfanya dokter, itu ada submental, submandibula dan cervical pasiennya, lalu TMJ pasiennya juga dokter. Lalu juga mata pasiennya dokter. Iya, benar sekali, ada wajah simetri apa tidak, lalu kemudian matanya, kemudian dilihat bibir kompeten, kemudian ada kelenjar limfanya dan satu lagi TMJ. Ya. Nah, itu untuk pemeriksaan ekstra oral yang mungkin nanti kita akan lakukan contohnya di klinik kita. Nah, selanjutnya pemeriksaan intraoral. Nah, ini lebih banyak, lebih seluruh permukaan rongga mulut, mulai dari permukaan bukal, labial, ada gingivanya, palatum, dasar mulut, semua dilihat, diperiksa. Kemudian juga sampai ke urut airnya. Kemudian kita akan melihat deskripsi lesi. Nah, pada deskripsi lesi itu apa saja yang dilihat? Itu ada
lokasi, ada ukurannya, bentuk, kemudian berbatas tegas nggak dengan yang jaringan sekitarnya, kemudian ada permukaan itu kasar atau lunak atau halus, kemudian ada warnanya merah kah atau warna coral pink, kemudian ada konsistensi lunak atau kenyal, kemudian ada juga jumlah single atau multiple, dan kemudian simptom. Apakah dia sakit, nyeri, panas, gatal, dan sebagainya kalau dia disentuh. Itu untuk deskripsi lesi yang nanti akan dipelajari di sini di stasi IPM. Nah, contohnya gini. Terdapat lesi tunggal berbentuk oval, berukuran 5 mm pada mukosa labial, dasar kekuningan, tepi erythematosus, dan nyeri saat disentuh. Nah, lesi tunggal itu apa tuh? Jumlah kan? Jumlah berbentuk oval. Itu ya bentuknya. Kemudian berukuran 5 mm. Nah, pada mukosa labial dan dasar kekuningan. Dasar kekuningan. Warna ya, tepi erythematosus itu bordernya, lalu kemudian nyeri saat disentuh, simptom. Nah, begitu cara menjelaskan dan dituliskan di rekam medik analisa semua. Ya, lesi tunggal berbentuk oval, berukuran 5 mm pada mukosa labial, dasar kekuningan, erythematosus, dan nyeri saat disentuh. Semuanya terdeskripsi. Nah, kalau kita memerlukan pemeriksaan penunjang, ini berarti itu berupa pemeriksaan foto, biopsi, pemeriksaan darah, kultur mikrobiologi, sitologi, dan pemeriksaan imunologi. Nah, ini dipilih berdasarkan indikasi klinis. Apakah semua pasien datang perlu ini? Tidak, ya kan? Jadi kita kalau indikasi klinisnya memerlukan pemeriksaan penunjang, ya mungkin salah satu ini diambil. Tidak semua juga. Kalau cuma dia perlu ronsen foto, ya udah diproses aja. Jadi tidak semua. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia saya bilang tadi diagnosis akhir atau definitif. Ini diambil berdasarkan data klinis, mulai dari pasiennya tadi datang dengan memulai dari anamnesis, pemeriksaan intraoral, ekstraoral, kemudian ada analisisnya kita analisis, lalu kemudian dilakukan diagnosis banding. Misalnya, ini pasiennya ada lesi di rongga mulut, ya kan? Dan kita diagnosa kerja sementara kita adalah stomatitis. Nah, kira-kira diagnosa bandingnya apa? Kalau stomatitis, diagnosa bandingnya apa? Siapa yang bisa? Ya, Karina. Baik, izin dokter, untuk stomatitis itu ada aphthous neck ulcer dok, sama ulcus rheumaticus juga dok. Iya. Itu diagnosa bandingnya. Kemudian ada pemeriksaan penunjang, diagnosis kerja. Diagnosis kerja ini diagnosis yang kita tegakkan ketika pasien itu kita lihat pertama yang kondisi klinisnya mendekati penyakit itu. Kemudian rencana perawatan. Oke. Kalau untuk di oral diagnosis itu saja dulu. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan secara prakteknya berpasangan mungkin dengan temannya nanti di dental unit langsung. Jadi misalnya kita akan melakukan pemeriksaan ekstraoral dan intraoral sebelum nanti Anda ke pasien. Oke. Mungkin kita akan pindah ruangan ke klinik kita. Untuk pemeriksaan ekstraoral yang saya bilang tadi, kita dudukkan pasien di dental unit, kemudian kita posisi kita di sebelah kanan pasien, kemudian kita akan lihat wajahnya. Nah, ini kan ada garis tengah. Coba lihat. Semeter sampai 3. Semeter. Nah, setelah wajah, kita lihat apa lagi? Mata dulu dok. Mata. Lihat mata. Pupilnya. Lalu
waktu kita kerja dengan center ya, coba lihat ke depan, terus, nah pupilnya mengecil apa enggak? Mengecil. Oke, berarti normal. Setelah itu kita lihat di bagian Pojok kiri. anemis atau Anemis. kalau di anemis itu biasanya pasiennya anemia. Nah, itu sering terjadi pada perempuan. Lalu kita lihat bagian yang lain yaitu di sklera. Ya, ditarik atau tidak? Kalau ditarik biasanya sakit hepatitis. Oke. Apa penyebab penyakit hepatitis? Virus hepatitis. Ya. Nah, itu untuk mata. Selanjutnya kita melihat bibir. Kompeten apa enggak? Kompeten dokter. Nah, kalau dia ini kompeten itu kayak mana? Dia perlu usaha untuk menutup mulutnya. Ini orang yang produktif gitu kan. Jadi untuk menutup mulut agak susah. Itu dia ini kompeten. Kalau ini kompeten. Nah, selanjutnya pemeriksaan kelenjar ring. Ada di submental, submandibular, dan cervical. Nah, untuk yang submental kita ini sini, sini. Nah, kalau dia dalam keadaan sakit, biasanya dia akan melukis. Nah, kalau untuk yang submandibular, kita akan berdiri di belakang pasien, lalu berdiri dari depan. Untuk submandibular. Nah, kalau untuk yang cervical, kalau sebelah maaf ya, kita melihat ke kiri. Sini. Kemudian kalau untuk yang sebelah kanan, ini sebalik. Nah, itu untuk kelenjar ini. Nah, kalau untuk TMJ kita apakah ada stetoskop? Tapi pakai stetoskop. Kita suruh dia membuka di depan dulu. Coba buka dan tutup. Ya. Kalau dia ada bunyi sebelah kanan kakinya berhenti. Ini normal. Itu untuk pemeriksaan ekstra oral. Nah, bagaimana dengan intra oral? Nah, kalau untuk intra oral, kalau untuk jaringan lunak, kita gunakan 2 kacamata. Kita periksa dari sini, dari sebelah kanan, lalu ke arah sini, terus ke kiri. Lalu dilihat juga gingivalnya, kemudian palatum, dasar mulutnya juga, kemudian kita juga lihat posalaria dan bibir atas bibir bawah. Oke, itu untuk intraoral. Tidak dengan. Bagaimana dengan jaringan keras gigi? Kita gunakan kaca mulut dan Sonde. untuk memeriksa giginya apakah ada yang karies. Oke, itu dia untuk pemeriksaan. Ini. Ada pertanyaan? Sok dok, jelas dok. Bisa berarti Coba. Jadi besok tidak bisa kerja ke pasien. Terima kasih ya. Demikian video unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi yang dapat saya sampaikan, khususnya dalam bidang pendidikan di dalam pembelajaran mata kuliah ilmu penyakit mulut. Saya berharap tayangan ini dapat menggambarkan komitmen saya sebagai pendidik dan sebagai bagian dari dosen dalam menjalani proses menuju kelulusan sertifikasi dosen. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung pembuatan video ini. Semoga kontribusi kecil ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.